Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan melakukan video tentang C++, sorting, dan searching. Dengan saya, yaitu Tabina Putri Pintoro, lalu Citra Anissa Nurul Ain, dan Nujul Sakawati Ahjahra. C++ merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki sifat pemrograman berorientasi objek. Di dalam C++ terdapat metode, di antaranya sorting dan searching. Sorting adalah pengurutan data, sedangkan searching adalah pencarian suatu data dalam sekumpulan data. Baik, selanjutnya. Jadi, metode sorting memiliki beberapa jenis, salah satunya bubble sort. Bubble sort adalah pengurutan data yang dilakukan dengan membandingkan antara data N dengan data N plus 1. Descending adalah proses pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu di sini ada problem and solving one. Jadi, buatlah program untuk menginputkan sejumlah bilangan bulat, misalnya N, kemudian menampilkan bilangan yang sudah diinputkan tersebut dalam keadaan terurut secara descending. Algoritma yang digunakan adalah bubble sort. Baik, selanjutnya. Pada problem ini didapatkan flowchart sebagai berikut. Yang pertama, sistem dimulai dengan memberikan perintah start, kemudian sistem masuk ke input jumlah bilangan, yaitu banyak bilangan yang akan dimasukkan ke dalam program. Kemudian program berlanjut kepada preparation dengan perintah for i to n i++. Selanjutnya, program berlanjut ke input data ke i. Data ke i merupakan data pertama. Kemudian dilakukan berulang untuk mendapatkan kumpulan dari bilangan yang akan diinputkan. Setelah didapatkan input-input tersebut, program masuk ke preparation for i n-1 to i lebih besar dari sama dengan 1 i min-min. Kemudian program masuk lagi ke preparation dengan perintah for p sama dengan n-1 to p lebih besar dari i j min-min. Kemudian setelah itu masuk ke perintah data ke i lebih besar kurang dari data ke p, di mana pada perintah ini akan dilakukan pengurutan satu persatu dengan ubah data ke i sama dengan data ke p, data ke p sama dengan data ke i. Hal ini dilakukan secara berulang untuk mendapatkan urutan-urutan data. Kemudian cetak perubahan, dan apabila masih terdapat data yang belum urut, akan masuk lagi ke dalam sistem awal, yaitu for i n-1 to i lebih besar dari 1 i min-min, sampai seterusnya hingga didapatkan hasil yang diinginkan, lalu program berhenti. Selanjutnya. Kemudian ini adalah script program dari C++. Seperti biasa, pada awal program kita melakukan deklarasi variabel yang akan digunakan, yaitu terdapat array nilai, kemudian nilai i, and change untuk menunjukkan perubahan, dan o. Kemudian pada masukkan banyak bilangan, jika program di-run, maka akan muncul program seperti ini. Kemudian ketika kita memasukkan banyak bilangan yang kita inginkan, maka program akan berlanjut ke dalam input data sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu, pada proses cetak sebelum diurutkan, maka akan memunculkan data sebelum diurutkan.
Kemudian pada proses selanjutnya, proses akan melakukan pengurutan data seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada program yang seperti ini. Kemudian terakhir, program akan menunjukkan data setelah diurutkan. Pada proses ini menggunakan perintah for untuk menunjukkan perulangan yang diinginkan. Selanjutnya akan berlanjut ke problem solving yang kedua. Problem and solving 2 terdapat problemnya adalah tulis program untuk mengurutkan dan mencari data dengan keyword name terhadap data mahasiswa yang setiap recordnya terdiri dari field name 10 karakter, nama 25 karakter, dan IPK float. Data diurutkan secara descending berdasarkan name. Gunakan struktur data array, obstruct, dan algoritma insertion sort. Pertama-tama program minta input jumlah mahasiswa yang akan diinputkan, kemudian baru menginputkan data mahasiswa dan kemudian menampilkan data mahasiswa tersebut dalam keadaan urut secara descending. Nah, tadi kan ada kata insertion sort nih. Insertion sort adalah itu tuh merupakan yang dilakukan dengan cara menyisipkan sebuah angka ke posisi yang diinginkan. Angka yang disisipkan sesuai dengan urutan iterasinya. Jumlah iterasi ditentukan oleh banyaknya data atau N. Baik, selanjutnya. Pada problem kedua ini didapatkan flowchart sebagai berikut. Yang pertama, pastinya program di start menggunakan perintah start, kemudian program masuk ke inisialisasi array atau elemen. Karena di sini terdapat 3 elemen yaitu integer, kemudian karakter, dan yang terakhir adalah float. Program masuk ke input jumlah data mahasiswa dan input nama, NRP, dan IPK. Kemudian setelah didapatkan input-input tersebut, program akan masuk ke preparation dengan perintah for i to n i++, dan juga perintah for j sama dengan 0, j kurang dari i, j++. Setelah diinput dan melalui perintah-perintah tersebut, masuk program berlanjut ke data ke i kurang dari data ke j, di mana di sini terjadi proses pengurutan data, yaitu ubah data ke i sama dengan data ke j sama dengan data ke i. Di sini dilakukan berulang untuk didapatkan hasil yang diinginkan, yaitu dari besar ke kecil. Kemudian setelah didapatkan hasil tersebut, dicetak perubahan data, dan program akan berhenti. Selanjutnya adalah script program C++ dari problem solving yang tadi. Seperti biasa, pada awal kita melakukan deklarasi variabel yang akan digunakan, yaitu terdapat karakter nama, kemudian integer, dan float. Kemudian pada langkah selanjutnya, kita melakukan deklarasi variabel lain seperti i, j, n, dan l. Kemudian pada proses ini, ketika program di-run, maka akan muncul masukan jumlah data mahasiswa. Dan ketika data ini diisi, maka proses akan berlanjut ke pengisian data sesuai dengan jumlah yang kita input sebelumnya, yaitu data meliputi nama, NRP, dan IPK. Selanjutnya, proses akan berlanjut ke data sebelum diurutkan. Pada proses ini, bentuk data sama seperti yang kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya, proses akan berlanjut ke pengurutan data sesuai dengan NRP, dan data akan diurutkan dari jumlah NRP yang terbesar ke yang terkecil. Hasilnya dapat dilihat
bahwa data setelah diurutkan seperti berikut ini. Pada proses ini, perintah yang digunakan adalah for, dan data seperti yang telah disebutkan sebelumnya, data diurutkan berdasarkan NRP. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.